Makasih. Perkenalkan, nama saya Andi Zain. Saya di Jakarta. Jadi senang ya. Ini kita bikin hackathon, tapi orang dari mana-mana, dari berbagai kota itu bisa kumpul sama-sama. Jadi sehari-hari saya bekerja di Kejora Venture. Saya mendirikan satu perusahaan investasi untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kita investasi di perusahaan-perusahaan internet. Jadi kalau ada orang punya ide mau bikin produk yang bagus, biasanya kita bisa dukung dengan pendanaan dan kita bantu untuk grow perusahaannya. Jadi itu sehari-hari. Jadi mungkin background saya kenapa saya bisa hari ini di sini karena saya pertama kali kenal Sabda itu tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu itu kita juga mengadakan hackathon seperti ini, tapi pertama kali itu di Indonesia hackathon untuk untuk anak-anak Tuhan yang mau bikin sesuatu untuk gereja dan buat bangsa. Yaitu namanya Code for the Kingdom waktu itu tahun 2016. Dan kita lakukan ada 3-4 kali, sempat vakum beberapa tahun, tapi kita bersyukur ternyata gayungnya disambut oleh Sabda, dan Sabda kali ini melanjutkan kegiatan ini. Makanya senang banget saya diundang lagi untuk bisa bantu dan bisa sharing juga di kesempatan ini. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing, dikasih tema Hack Dreams, kemudian ada tagline-nya Ideas Plus Project. Jadi sebelum mulai, ini kita mungkin saya sangat excited, sangat seru banget karena kita bisa kumpul sama-sama dan mau bikin proyek sama-sama. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu kemampuan lebih dibandingkan sama yang lain, bahwa kita punya talenta yang bisa dipakai bukan hanya buat pekerjaan kita, untuk karir kita, tapi juga kenapa nggak kita pakai buat kemuliaan Tuhan juga gitu ya. Jadi dan kenapa kita, terutama anak-anak yang punya kemampuan digital, teknologi, internet itu di posisi yang tepat. Saya mau mulai dengan satu slide ini dulu. Saya coba share screen ya. Oke, kelihatan slide-nya ya? Kelihatan nggak? Oke, jadi aku mau share yang ini dulu pertama kali. Kalau kita lihat dan saya tanya, kira-kira negara mana yang orangnya itu paling digital aktif? Ya, kita tahu banyak negara-negara yang udah pakai internet banyak, orangnya aktif, bisa kreatif sekali, bikin produk dan solusi. Ada yang bilang bisa, oh itu yang paling keren itu yang kita paling dengar adalah Korea Utara. Korea Utara ya, Korea Utara salah tuh Kim Jong Un. Korea Selatan, kenapa? Saya dengar cerita tuh sampai ada orang yang nginep di warnet karena main game. Dan kompetisi game di Korea tuh gila-gilaan. Internetnya tuh paling kencang di dunia gitu. Ada yang bilang, nggak, sekarang udah Cina yang lebih keren lagi gitu ya. Cina sekarang tuh kita pakai TikTok tuh datang dari Cina, dan banyak juga aplikasi lainnya. Atau Jepang begitu modern kan? Atau Amerika, Silicon Valley sumbernya. Atau Indonesia. Ya, ini Friska ada sama Uli juga bilang Indonesia. Dan ternyata setelah kita lihat data statistik adalah Indonesia itu lumayan. Ya, orang Indonesia itu bukan cuma lumayan, saya juga agak khawatir sih. Orang Indonesia setiap harinya rata-rata mengkonsumsi 8 jam, 7 jam 59 menit di internet. Ya, dan itu termasuk yang tertinggi di dunia. Paling tinggi Filipina, 9 jam lebih itu ngalahin kita. Tapi rata-rata dunia itu cuma 6 jam. Dan kalau ngomong Amerika yang katanya negara superpower, negara sumbernya internet, itu hanya di bawah Indonesia hanya 6 jam. Cina yang kita bilang juga keren, itu cuma 5 jaman. Ya, Korea yang orang sudah sampai addicted itu cuma 5 jaman. Ya, Jepang cuma 4 jam per hari kira-kira. Indonesia itu 2 kali lipatnya Jepang. Bayangkan. Jadi Indonesia itu sangat-sangat addicted sama internet. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, Indonesia 272 juta populasinya. Yang sudah terkoneksi internet ada 175 juta orang. Ya, dan dari angka itu 130 tuh pengguna Facebook. Jadi pengguna Facebook itu kira-kira separuhnya orang Indonesia. Kita ingat, orang Indonesia tuh nggak semuanya ngerti internet ya, yang masih kecil, yang udah tua banget, udah nggak pakai kan. Tapi ada 130 juta account Facebook di Indonesia. Separuh dari populasi kita. Ya, ada 63 juta yang pakai Instagram, 15 juta pakai LinkedIn, 10 juta atau 11 juta yang pakai Twitter, dan Snapchat ada sekitar 5 juta lebih. Itu pasar yang besar sekali. Dan internet itu merubah kultur, merubah budaya, dan menciptakan superstar. Jadi kalau di internet, semua orang bisa jadi bintang. Kalau saya ingat anak-anak saya itu, kan saya punya anak perempuan 3. Mereka bisa tahu popstar yang di Korea. Padahal film Korea itu tidak masuk di TV Indonesia. Tapi dia tahu, oh ada BTS lah, ada Blackpink lah, ada apalah. Padahal Blackpink pernah nggak masuk TV? Nggak pernah masuk TV Indonesia. Tapi kok pada tahu semuanya? Itu karena internet. Ya, internet itu begitu banyak dan itu merubah cara kerja kita, cara pikir kita,
Bahkan hal yang biasanya kita dapetin dari koran, dari majalah, dari TV, itu bisa di-bypass, tiba-tiba anak-anak kita bisa tahu lebih banyak daripada kita karena dari internet. Ya, dan banyak orang juga pakai kemampuan internet untuk bikin sesuatu yang luar biasa. Contohnya kalau kita lihat ada Instagram, satu account kalau dicari namanya Thailalats gitu kan ya, namanya juga lucu, Thailalat. Itu ngapain? Dia cuma bikin komik aja. Dia gambar komik sendiri di rumahnya, kemudian dia publish di Instagram, yang baca, yang follow dia tuh ada 3 juta orang lebih. 3 juta orang lebih yang follow dia, sampai dia diundang untuk ikut pameran ke luar negeri. Ya, dia sampai ikut pameran internasional untuk ini menyampaikan apa yang dia kerjain di situ gitu, dan dapat klien banyak juga dari sana. Itu luar biasa sekali. Padahal dia itu nggak pakai publisher, dia nggak dicetak atau diterbitkan oleh Gramedia atau siapa. Hanya orang biasa pakai internet dia bisa jadi besar seperti ini. Jadi ini nunjukin bahwa kemampuan kapasitas kita untuk reach ke 130 juta orang di Facebook itu bisa. Ya, puluhan juta yang di Instagram tuh bisa. Asal kita mau bikin sesuatu karena pintu kebuka. Kalau dulu enggak, dulu susah. Mau masuk TV bagaimana caranya? Mau masuk koran harus bayar, ya, atau tunggu diliput sama wartawannya. Sekarang asal kita berani, kita bisa taruh di luar sana dan ada kesempatan. Ada satu lagi, satu anak namanya Anindia, dia bikin lagu, nyanyi, direkam pakai HP-nya, ya, lagunya lagu cover lagi. Ya, dia upload masuk ke YouTube, yang nonton 54 juta orang. Bayangkan, 54 juta orang. Itu kira-kira 20% orang Indonesia nonton videonya dia. Makanya, kemampuan internet itu begitu luar biasa. Ya, sampai anak-anak kecil semua tahu. Ini beberapa tahun lalu, tahun 2017 ya, Pak Jokowi waktu itu di Pekanbaru, di peringatan Hari Anak Nasional, nanya sama anak-anak, kalau gede mau jadi apa? Saya ingat zaman saya kecil, gede pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi ABRI, jadi apa gitu kan. Kalau sekarang kan jadi wira swastawan pengennya, jadi startup founders gitu. Ini ada anak ngomong, saya kalau gede saya mau jadi YouTuber. Jadi YouTuber itu udah jadi satu profesi. Bahkan majalah Bobo itu di satu edisinya ada bilang dia menyediakan artikel yang ngomong mengenai tips praktis jadi YouTubers. Jadi majalah Bobo itu majalah yang saya baca waktu saya kecil. Saya SD dulu ya bacanya Bobo. Sekarang anak-anak sekarang nggak tahu bacanya apa. Sampai Bobo itu begitu up to date-nya menyediakan tips karir buat anak-anak kecil, anak-anak SD. Bagaimana praktis jadi YouTubers. Tapi saya mau tunjukkan yang lebih lagi, efek internet yang bukan hanya untuk hura-hura, untuk keren-kerenan. Saya mau tunjukkan ada 2 perusahaan ini. Gojek yang ngomongnya karya anak bangsa sama Tokopedia. Kebetulan dua warna hijau ya. Gitu. Yang menarik adalah Indonesia itu selama berpuluh-puluh tahun. Saya ingat dari saya kecil, saya sekolah dan saya sampai kerja. Saya tahu pemerintah mencoba bagaimana mengangkat sehingga lebih banyak orang jadi wira swastawan. Kenapa? Kalau banyak orang jadi wira swasta, berusaha, ekonomi naik. Jangan semua mau jadi karyawan aja. Ayo dong jadi wira swasta. Kayak negara-negara maju itu, banyak kayak Taiwan misalnya, Amerika, kenapa bisa maju? Karena penduduknya tuh mau berusaha, mau berkreasi, bikin sesuatu. Bukan cuma mau jadi pegawai negeri aja. Indonesia itu susah banget pemerintah mendorong supaya orang Indonesia jadi wira swastawan. Angkanya cuma 1%, 1,5%. Mau nembus angka 2% dari penduduk Indonesia yang wira swasta, itu susah dan nggak kejadian. Tapi tiba-tiba kejadian. Tiba-tiba tembus jadi 3,1%. Kenapa? Gara-gara 2 anak muda tadi. Nadiem yang bikin Gojek sama William yang bikin Tokopedia. Jadi dengan dia buka Tokopedia, ada 90 juta orang yang datang belanja di sana. Ya, dan ada puluhan juta toko orang yang jualan juga di situ. Tiba-tiba semua orang bisa berusaha. Ya, yang dulu kalau mau buka toko harus punya modal, harus punya kios dulu, punya gudang. Sekarang nggak usah. Mau jualan, bahkan jualan bukan cuma di daerah dia aja. Bahkan pembelinya tuh bisa dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Papua. Jualannya tuh di Jakarta atau di Bekasi. Ya, pasarnya bisa seluruh Indonesia. Dan ngirimnya itu, ya kalau di dalam kota bisa pakai Gojek gitu ya. Bahkan banyak orang yang bikin restoran, tiba-tiba tuh pelanggannya bisa dari mana-mana. Kiosnya kecil, tapi pakai GoFood bisa dikirim ke mana-mana. Nah, ini yang terjadi. Ya, karena hanya dampak teknologi, bisa satu perubahan yang besar terjadi. Kalau saya mau tunjukkan lagi, ini data yang di-share sama William waktu ulang tahun Tokopedia ke-9, 2 tahun yang lalu. Di sana dikatakan, saya ada tunjukin satu slide yang menarik adalah, kalau lihat di kanan bawah, dia mengatakan bahwa 1,5% dari GDP Indonesia itu dikontribusi oleh Tokopedia. Bayangkan, 1,5. Kalau sekarang mungkin udah 2% kali, udah 2 tahun ya.
2 tahun yang lalu ini datanya. Bayangkan 2% kira-kira pendapatan negara, produktivitas negara itu dihasilkan oleh Tokopedia. Ini data baru keluar dari Gojek, pas ada dari Universitas Indonesia bikin satu studi mengenai Gojek, dikatakan Gojek itu mengkontribusi 1% dari GDP Indonesia. Bayangkan, 2 perusahaan ini yang dulu nggak tahu, tiba-tiba bisa bikin dampak seperti itu. Kalau itu anak Tuhan yang bikin, dan kita punya 10 yang kayak gini, 1/3 GDP Indonesia itu dihasilkan oleh orang-orang baik. Dan itu bisa terjadi. Ya kan, selama pandemi ini dikatakan bahwa sekitar 50% UKM nggak jadi bangkrut, bisa berhasil gara-gara dibantu sama Gojek, sama GoFood-nya. Ya, kenapa? Karena unsur teknologi. Ini yang kita mau ajak teman-teman, ayo dong, pakai kemampuan kita, let's do something. Dan menarik sekali, karena orang-orang yang bisa punya kemampuan seperti itu kalau ngomong orang dengar, orang percaya. Ya, bayangkan kalau tanya anak-anak kecil sekarang, idola kamu siapa? Ya, dulu ngomongnya artis, bintang film, pengen kayak Raffi Ahmad, sekarang pengen kayak Pak Nadiem, pengen kayak William, pengen kayak apa. Jadi bintang-bintang yang baru sekarang adalah founder-foundernya startup-startup. Ya, jadi kalau mereka ngomong orang dengar. Tinggal masalahnya ngomongannya tuh apa di internet. Ini saya ada satu screenshot di WA saya, ada teman saya, dia adalah CEO dari satu perusahaan portal terbesar di Indonesia. Terus dia kirim ini ke saya. Dia bilang, guys, ada 2 ABG YouTubers Indonesia. Minta naruh video rappersnya di tempat gua. Masalahnya, problemnya, 30% kata-katanya adalah yang ada F dan mother F. Ngerti ya? Maksudnya ya? Ya nggak usah disebutkan gitu. Saya bilang ke tim, kalau itu anak saya, udah gue tempeleng tuh anak. Milenial kah? Nah, masalahnya, internet yang begitu powerful, dipakai buat apa? Bisa dipakai buat hal yang positif, tapi bisa juga dipakai buat hal yang negatif. Kita bisa bikin konten yang bagus yang ditonton oleh puluhan juta orang, tapi isinya apa? Banyak orang bilang, internet isinya tuh negatif semua. Kenapa kita nggak isi yang positif di sana? Ya kan, anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan, kenapa nggak ikut terlibat? Kan inilah impian kita. Gimana anak-anak Tuhan juga ikutan bikin hal yang positif, merubah menggunakan teknologi yang luar biasa. Kalau ada anak-anak dunia bisa bikin hal yang bisa menghasilkan sumbangan ke GDP nasional, kok kita nggak pakai itu untuk kemuliaan Tuhan juga? Ya, ada lagi kalau kita bilang aplikasi, orang bisa bikin aplikasi yang bagus gitu. Tapi yang dibikin aplikasi untuk orang baca komik, komiknya yang kacau-kacau. Ini salah satu aplikasi komik yang lumayan ngetop di internet, isinya itu cerita yang nggak benar. Anak kecil nggak tahu, downloadnya pengen baca komik. Komiknya ternyata aneh-aneh isinya. Ya, ini harus hati-hati. Saya percaya internet itu adalah senjata rahasia yang Tuhan kasih untuk amanat agung. Ya, karena nggak mungkin kita bisa sebarkan firman hanya dengan ngajak orang datang ke gereja dan ngomong, ya muat berapa orang sih? Harus kita pecahkan keluar dari 4 kotak ini. Saya senang banget Sabda dari dulu sudah mulai kegiatan seperti ini. Bahwa yuk kita pakai jalur internet. Ada 200 juta orang yang sudah melek internet. 130 juta tuh di Facebook. Puluhan juta itu di Instagram. Kok kita nyarinya masih di kompleks kita? Kenapa nggak ke tempat yang ramai? Ya, dan Tuhan Yesus juga ngomong. Waktu Tuhan Yesus ngajak muridnya yang pertama, dia ngomongnya apa? Ketemu Petrus sama Andreas di danau Galilea, dia bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya senang banget ini. Pas Tuhan ngomong penjala, jala itu kalau bahasa Inggris kan web. Internet itu adalah jala juga, World Wide Web, www. Ya, ini saya pikir, ini nubuatan nih, arahnya seperti itu. Ya, dan penjala itu beda sama pemancing loh. Tuhan nggak nyuruh mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan pemancing manusia. Ya, yang Tuhan nyuruh adalah penjala manusia. Penjala itu apa? Penjala itu adalah dia naik ke kapal, bawa jalannya, dia masuk ke tengah laut, di tempat di mana banyak ikan, dia lempar jalannya, dan dia tarik, dapat ikannya. Ikannya mau ditangkap nggak? Nggak mau. Ikannya nggak tahu apa-apa. Tapi kita yang datang ke laut. Pemancing beda. Pemancing duduk di dermaga, santai, pegang pancingnya, ada kailnya, ikannya datang sendiri. Sukarela dimakan, kita tangkap. Kita pikirkan, kita sekarang jadi penjala manusia atau pemancing manusia? Dan Tuhan ngajak kita jadi penjala manusia. Oke? Saya mau kasih beberapa contoh kasus apa yang ada di luar sana. Kita tadi ngomong Facebook, 130 juta orang di Facebook.
Dan saya penasaran, coba deh, kamu di Facebook, kamu search komunitas yang berbasis religi. Itu apa? Di dunia. Dan setelah saya search, saya ketemu yang paling besar namanya Jesus Daily. Yang ikut ada 32 juta orang. Wah, saya kaget nih. Ya, nomor 2 itu Jerusalem Prayer Tower, ada 28 juta orang. Nomor 3, nomor 4 dari sepupu kita. Nomor 5 ada Joel Osteen. Keren banget nih. Nomor 6 mungkin Sabda ya. Saya search-nya cuma dapat nomor 5 aja gitu. Joel Osteen, tahu kan Joel Osteen itu adalah mega church, pendeta yang luar biasa, yang punya gerejanya itu tuh di stadion. Ya, di stadion. Karena apa? Nggak muat di gedung. Jadi pakai stadion dan punya dia itu. Ya, yang datang ibadah tuh banyak sekali. Tapi di internet, dia hanya punya 16 juta orang yang ikut di grupnya dia. Tiba-tiba keluar satu portal, satu site yang namanya Jesus Daily, satu page yang namanya Jesus Daily, yang 2 kali lipat daripada Joel Osteen. Saya pikir, wah, ini organisasi apa nih yang lebih besar lagi nih? Modalnya pasti banyak nih. Dan saya coba cari di internet siapa yang menjalankan Jesus Daily ini. Dan saya ketemu. Yang bikin adalah satu orang dokter, namanya Dr. Aaron Tabor. Dokter ini adalah dokter ahli terapi kanker. Ya, kemudian dia bikin portal ini. Kenapa? Ya, dia bilang banyak orang sharing-sharing firman sama dia, terus dia juga sharing di Facebook. Habis itu dia lihat, kadang-kadang sharing ini orang suka, kadang-kadang sharing ini orang nggak suka. Yang di like-nya banyak seperti yang kurang di like seperti ini. Nah, dia perbaiki terus. Yang orang like seperti apa, dia tambahin, bikin yang bagus. Yang orang nggak banyak yang like, oh berarti orang nggak suka ini. Dia kurangin, dia nggak bikin lagi. Kenapa? Mirip kayak kedokteran. Kalau saya terapi orang kena kanker atau kena apa, saya kasih obat, saya coba dulu. Obat A, obat B. Lihat, yang efektif obat A. Yang B kurang. B saya kurangin pakainya, A-nya saya tambahin. A sudah nggak efektif, saya kasih lagi obat C. Saya tes lagi. Pakai kemampuan dia itu, dia bikin page internet untuk sharing firman-firman dan cerita-cerita. Dan ini yang dia bikin. Dan ceritanya lucu. Dia pakai kemampuan dia ngomong mengenai obat-obatan. Misalnya dia ngomong mengenai ada obat sakit kepala. Advil, kalau ada obat sakit kepala makanlah Panadol. Tapi kenapa sakit kepala? Pasti ada sumbernya, karena orang nggak damai sejahtera dan segala macam. Dia cerita seperti itu. Dia ngomongin diet, karena mungkin gambar tubuhnya dia rusak atau apa. Ayo bagaimana? Terus dia bilang, nah ada nasihat dari dokter. Terus dia cerita, ya oke, jangan lupa kasih dan segala macam. Dia ngomong seperti itu. Tapi banyak orang ikut. Dan luar biasanya lagi adalah gitu orang-orang ngobrol ini yang dia ceritakan. Setelah dia ceritakan semuanya, habis itu dia ada sharing dari dokternya itu. Tapi yang menarik adalah kalau kita masuk ke website-nya dia, itu ada satu tombol yang warna ungu adalah click here to accept Jesus now. Dia bikin seperti itu. Ingat loh, dia dokter. Dia bukan ahli IT, dia nggak tahu coding, dia nggak tahu digital marketing, nggak tahu apa-apa. Dia cuma pakai apa yang dia belajar di kedokteran, implementasi ke sini. Dan di portalnya tuh ada tulisan click here to accept Jesus. Jadi kalau orang udah baca ceritanya dan dia tergerak, ternyata Tuhan Yesus baik ya, banyak cerita-ceritanya seru ya. So dia klik here to accept Jesus, akan dibawa ke satu halaman, ada doanya orang pendosa. Yang Tuhan, aku minta ampun atas dosa saya, ampuni saya mau terima kamu sebagai juru selamat saya satu-satunya, ya kan? Dan saya nggak mau berdosa lagi. Terus dengan itu kalau yang terima bilang amin. Ada 3,8 juta orang ngomong amin di sini. Bayangkan, gereja mana, pendeta mana yang pernah bikin seperti itu. Inilah saya bilang kemampuan internet. Oke, ini baru contoh satu. Contoh kedua, ada satu anak namanya Daniel. Dia masih belasan tahun, masih remaja di Amerika dan suka main game. Game-nya apa? Game yang banyak anak-anak saya main. Namanya Roblox. Ya, kalau yang punya anak-anak kecil sekarang kan anak pada work from home, study from home ya, school from home, habis selesai sekolah, mainnya apa? Roblox. Mainnya rame-rame sama teman-temannya. Di seluruh dunia ada 60 juta lebih yang main Roblox, anak-anak itu. Nah, Roblox itu ngapain? Anda bisa bikin dunia sendiri, ada rumahnya, ada ruangan-ruangannya, ada sekolah, ada restoran, Anda bisa jalan-jalan ketemu teman-teman ngobrol di sana. Jadi kayak dunia virtual. Dan yang main tuh anak-anak semuanya. Gitu. Nah, terus dia bilang, kenapa nggak saya bikin gereja juga di sana? Orang bikin restoran, bikin tempat main, bikin rumah, bikin kantor, kenapa nggak bikin gereja? Dan dia bikin gereja di sana. Dan bayangkan, yang ikut jadi member gereja dia ada berapa? 14.000 orang. Dan ini cuma anak muda. Ya, sekarang sudah kuliah, waktu itu dia masih SMA. Dan dia jadi pastor di sana, dan bukan cuma itu. Bahkan mereka saking seriusnya, itu ada cell group-nya, ada doa bersamanya, ada website-nya, itu ada tanggal-tanggalnya, tanggal apa, ada pertemuan bagaimana, ayo doakan seperti ini. Sama kayak gereja. Tapi virtual world yang ikut anak-anak, dengan bahasa anak-anak. Tuhan bilang, ya,
pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Kita disuruh pergi menjala mereka. Berarti apa yang kita bikin? Kita harus pergi ke tempat di mana mereka banyak. Di mana mereka banyak? Di Facebook ada 130 juta. Kenapa kita nggak ke sana gitu? Ya, kita nunggu mereka datang ke gedung kita, gereja kita. That's not how it works. Case study ketiga, cerita lagi. Dengan teknologi. Ya, kita pakai aplikasi di Indonesia, kalau tidak Android, saya pakai aplikasi dari Sabda, yang Alkitabnya. Ini saya kasih contoh satu, Alkitab yang YouVersion. Alkitab YouVersion itu ada 400 juta yang install. 410 juta yang install. Timnya sana cuma 40 orang. Jadi mereka bisa bikin satu fasilitas yang dipakai oleh 500 miliar orang di seluruh dunia. Dan mereka tuh siapa? Mereka cuma satu gereja yang di tengah-tengah Amerika, antah berantah. Kalau di Amerika biasanya tuh kalau yang keren-keren tuh kalau nggak di East Coast, di West Coast, di daerah pantai pesisirnya. Kalau di sebelah kiri itu San Francisco, California, Silicon Valley, itu di sana. Ya, sebelah kanan tuh New York biasanya kota-kota yang pusat-pusat finansial. Jadi tengah-tengah di Amerika yang nggak ada apa-apanya itu biasanya. Tapi dengan di tengah-tengah itu, dia bisa bikin sesuatu yang dipakai oleh 400 juta orang di seluruh dunia dan dampaknya bagaimana? Ya, jadi kita juga bisa. Ya, ini satu contohnya lagi. Waktu itu saya sempat ikut ada KKR, ada doa bersama, ya, oleh hamba Tuhan banyak di Indonesia. Dan pas saya lihat yang ikut berapa? Ada 13.000 orang yang ikut. KKR pakai Zoom di broadcast di YouTube Live sama seperti ini. Tapi yang nonton 13.000 orang. Bayangkan kalau saya mau bikin KKR beneran, 13.000 orang, stadion mana yang harus saya sewa, logistiknya berapa, biaya sewanya berapa, yang ngurusin berapa orang, persiapannya berapa lama. Ini tinggal langsung dia bikin, ya besoknya sudah jalan. Nah, inilah saatnya. Jadi saya bilang lagi COVID ini banyak hal yang terbuka yang bisa kita bikin. Oke, kita masuk ke sekarang ini. Jadi itulah impian kita. Kenapa enggak? Kenapa enggak berani kita lakukan sesuatu untuk itu? Ya, di hackathon yang nanti kita akan bikin di Code for God, nanti ada 3 jalur. Code-a-thon. Jadi bagi yang sudah punya kepikiran mau bikin aplikasi apa, udah siap coding, itu bisa masuk ke Code-a-thon. Jadi Anda bakal bikin prototipe-nya dan diluncurkan. Contohnya kayak, oh saya mau bikin aplikasi Alkitab, Sabda sudah punya, cuma kamu bilang, kurang, Alkitab saya harus bisa ngomong, atau bisa gambar, ada videonya, silakan. Gitu, kalau punya ide seperti itu bisa dikerjakan. Kalau masih belum, cuma baru punya ide, lemparin juga idenya, tapi dimantepin idenya. Cari tim untuk ngobrol sama-sama, atau media, konten. Ya, tadi kan saya bilang kan, ada yang bisa nyanyi, yang nonton puluhan juta orang. Oke, apa yang kita bisa kerjakan? Jadi di hackathon itu, ini beberapa hal yang kalian bisa kerjakan. Satu, mulai dengan ide. Ya, ide apa yang mau dikerjakan, itu penting. Nomor 2 adalah, lalu Anda bangun tim, dan ketemu orang-orang yang satu pikiran. Nomor 3, mulai bangun prototipe-nya, pilot project-nya. Keempat, Anda bisa expand network-nya dengan para mentor. Ya, jadi 4 hal yang terjadi. Tapi pertama adalah mulai dengan ide. Setelah Anda punya ide, nomor 2, bangun timnya akan dibantu oleh Code for God. Kita akan bantu Anda untuk ketemukan sama teman-teman yang satu pikiran. Ya, sehingga Anda bisa bikin kelompok di sana. Ketiga, ya Anda bangun. Keempat, setelah Anda jalankan, kita ketemukan lagi dengan mentor-mentor untuk memperluas kapasitas, kemampuan, dan network Anda. Jadi Anda cuma perlu kerjakan yang kuning. Mulai dengan ide, langsung dikerjakan. Cariin teman, nanti kita bantu carikan. Cariin mentor, network, kita bantukan juga. Kenapa enggak gitu? Dan hari ini, saya mau pakai waktu mungkin 5-10 menit ke depan untuk sharing bagaimana kita mulai. Jadi banyak orang ngomong, saya mulai dengan ide. Ide itu yang paling pusing. Saya nggak dapat ide nih. Ya, lagi buntu nih. Kenapa? Kesalahan orang-orang karena dia pikir ide itu is an aha moment. Kenapa? Karena kebanyakan nonton kartun. Nonton kartun ingat ya, Donald Bebek atau apa, dia lagi bingung gitu kan. Tiba-tiba ada apel jatuh ke kepala dia, cetak gitu kan. Langsung ting keluar bola, ada bolamnya di palanya. Cetik nyalain lampunya. Aha, dia bilang dapat ide. Tapi ide itu nggak kayak gitu. Ya, ide itu apa? Teman saya bilang, ide itu adalah hasil dari kolaborasi untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan. Jadi semua yang di sekeliling kita itu bisa jadi sumber inspirasi untuk suatu ide yang mau dibikin. Ya, jadi bagaimana cara dapat ide yang lebih besar, lebih bagus adalah expand horizon Anda. Keluar, bergaul, ngobrol sama orang lebih banyak, ketemu orang yang punya masalah, pikirin bagaimana bantuin mereka.
Jadi untuk cari ide yang bagus, bukannya di kloset, duduk nongkrong mikir, atau di kamar duduk mikir, atau naik ke gunung betapa mikir. Enggak. Ya, Anda harus keluar, lihat yang punya masalah siapa. Jadi hari ini saya mau kasih 3 cara, 3 metode untuk dapetin ide yang seru. Berikut contoh-contohnya. Oke, siap ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau ikut hackathon yang belum punya ide, moga-moga ini saya bisa bantu untuk mengarahkan. Dan kalau yang pun sudah punya ide, bisa diperbaiki juga. Oke. Jadi yang pertama, contoh ini, Grab. Tahu ya Grab ya? Siapa yang pakai Grab? Semua pasti pakai Grab kan? Semua pasti punya aplikasinya di handphonenya rata-rata ya. Grab itu apa? Grab itu adalah, dulu pas mulai adalah penggantinya taksi. Kenapa? Karena taksi itu ngeselin. Ya, kalau lagi butuh taksi, susah nggak dapet. Diteleponin, lama jawabnya. Ya, datang taksinya bawa apek lagi. Ya, udah masuk sana naik, supirnya preman lagi. Udah supirnya preman, pas mau bayar nggak ada kembalian, dipalakin lagi kita. Banyak sekali kita komplain dan nggak ada yang bikin sesuatu buat itu. Datanglah Grab. Grab bikin dengan gampang. Kalau mau panggil kendaraan, pakai aplikasi. Bisa ketahuan lagi di mana kendaraannya. Datangnya berapa lama lagi? 5 menit, 10 menit, setengah jam ketahuan. Datang bayarnya bisa langsung bayar pakai OVO. Gitu kan. Dan habis itu ada ratingnya. Kalau supirnya tuh bawa ketek, ketahuan. Jadi kita bisa siap-siap dulu, pakai masker atau apa gitu. Itu dia perbaiki. Nah, jadi ide pertama kita, apa yang bisa kita pikirkan untuk di hackathon ini adalah, saya kasih nama metode pertama, anything you can do, I can do better. Jadi apa yang sudah ada, tapi bermasalah, Anda perbaiki. Jadi identify satu service atau layanan atau ministry yang punya problem. Ya, kemudian Anda cari perbaikannya dengan menggunakan teknologi baru, proses baru, channel baru. Dan Anda luncurkan solusi untuk itu. Oke, jadi ini kalau saya mau bilang ini adalah solusi orang sebel. Solusi orang marah. Kenapa? Banyak kita lihat di pelayanan yang kita bilang, ini nggak bener nih, ini nggak cocok nih, ini nyangkut, ini susah nih. Jadi dari either kita jadi orang yang tukang ngomel, atau jadi orang yang bertindak. Saya undang teman-teman, ayo kita bertindak. Ya, let's do something. Jadi kita lihat, saya kesel nih kalau mau ngurusin acara, repot banget, perlu biaya mahal banget atau apa. Kan pakai Zoom bisa kita bikin KKR. Tadi kan contohnya gampang. Ya, konseling juga, aduh nggak enak, malu, siapa konselornya atau gimana. Kita bisa bikin konseling via WhatsApp misalnya, yang gampang. Jadi apa yang punya masalah, kita perbaiki dengan teknologi, dengan proses baru. Ini ide pertama yang bisa dipikirkan. Saya yakin deh, pasti kita ada yang kita komplain. Masalah apa? Aduh mau gini susah ya, mau cari dana susah ya, mau ngumpulin orang susah ya, mau ikut kelas susah ya, mau belajar susah ya. Pasti ada yang susah. Dan Anda cari bagaimana menyelesaikan itu dengan teknologi, proses baru, dengan hal-hal yang kita bisa bantu. Ini pertama, oke? Kedua, tahu ini apa? Kok presentasi ada gambar toilet? Ya, toilet itu apa? Ingat zaman-zaman berapa tahun lalu lagi zamannya toilet lagi rame-ramenya, yang lagi rame anak-anak baca novel-novel teen lit. Tahu ya? Novel-novel kisah cinta remaja. Lagi rame banget. Wah, rame sekali. Kemudian ada yang punya ide gila, ini kisah novel remaja udah ngetop, bagaimana kita bikin variasinya? Variasinya adalah yang pacaran, yang jatuh cinta bukan manusia aja, tapi ada vampirnya. Dimasukin vampir. Kenapa? Karena vampir juga lagi keren. Seperti apa? Jadilah toilet. Big hits. Nah, ini template yang kita bisa pikir, yang kita pakai. Ya, contohnya mungkin agak ngawur ya, tapi biar ketemu gitu. Jadi akhirnya, there's a way to do it differently. Kalau dulu kisah cinta remaja hanya biasa aja, kisah cinta seperti ini, bisa dibikin kisah cintanya orang Indonesia sama orang bule, orang Indonesia sama vampir. Macam-macam bisa bikin seperti itu. Ini juga kita pikirin. Jadi, identify something atau skill that works well in your industry. Jadi, apa yang sudah berhasil di industri kamu? Dan bawa itu untuk ke ministry. Ya, contohnya, dokter tadi. Dokter Tabor, Aaron Tabor itu adalah ahli kanker. Dia biasa mendiagnosa orang. Pakai tes A, tes B, seperti apa obatnya. Dia pakai itu untuk di Facebook. Bagaimana bikin konten yang bagus. Dia bisa perbaiki, kalau orang nggak suka, dia nggak pakai. Orang yang suka, dia tambahin lagi. Itu metode yang dia biasa kerjakan di kedokteran. Dia pakai ini untuk bangun audiens di Facebook. Nah, bedang Anda apa?
Bidang saya adalah chef. Bidang saya adalah pengacara hukum. Saya pembuat film. Saya komik artis. Saya songwriter. Saya komedian. Dan saya biasa lancar banget bisa bawa audiens dengan cara saya bikin komik saya. Atau saya ngobrol. Atau saya apa. Pakai skill Anda untuk ke ministry. Ministry apa yang bisa dimasukkan dengan skill-skill yang Anda miliki? Ya, nggak usah straightforward bilang, oh saya chef, jadi saya cuma bisa masak kasih ke gereja. Oh, ya basi banget sih. Kayak sama kayak dokter Aaron Tabor kan, saya jadi dokter, oke saya bisa bantu orang, kalau orang sakit datang ke saya bantuin. Enggak, pakai skillnya untuk apa? Amanat agung, untuk pelayanan. Ya, nanti saya ngomong lebih lanjut lagi di belakang. Tapi ingat, itu datang dari diri Anda. Ide itu harus dekat sama diri Anda. Yang pertama adalah, saya lagi kesel, lagi marah sama, ini kok nggak beres. Makanya kau pikirkan perbaikannya. Kedua adalah, semua baik-baik aja. Cuma dengan skill-nya kamu bisa kasih warna yang lain untuk pelayanan yang sudah ada. Ya, ada bilang, oh, sabda, pelayanan seperti ini. Ternyata tapi saya jago nari. Saya jago bela diri. Bisa apa ya? Saya bikin sesuatu sama gabungin digital sama apa yang saya punya. Pikirkan, Anda yang tahu bukan saya. Oke, ini dipikirin. Yang ketiga, metodenya adalah ini. Sempat hits banget adalah citato rasa mie goreng. Tahu ya? Citato keren, orang pada suka. Mie goreng juga keren, orang juga banyak suka. Digabungin jadi satu. Ya, jadi kalau yang tadi yang pertama adalah ada masalah, kita perbaiki. Yang nomor dua, nggak ada masalah, tapi bisa kita bikin lebih baik lagi dengan apa yang kita punya di industri kita, bawa masuk itu. Ya, yang ketiga adalah ada hal yang bagus, sama-sama bagus, bagaimana kalau kita gabungkan biar lebih keren lagi? Contohnya adalah gini, identify sesuatu yang kamu suka, dan cari lagi hal yang lain yang kamu suka juga. Lihat bagusnya apa, digabungin. Misalnya, kita bikin retret sama seminar sekalian, Bible study sama sekolah minggu, atau apa, coba pikirin. Musik, worship, tapi sama anak muda apa? Pikirkan apa yang bisa dibikin. YouTube sama ngapain? Aplikasi sama ngapain? Pikirkan itu. Ya, mix and match. Oke? Dan bagaimana mulainya? Paling gampang, define, cari problem yang mau kamu solve. Ya, problem bisa cari di mana? Ya, kita bisa bilang dari 5 jawatan misalnya. Ya, problem ada di mana? Kerasulan, orang yang mau mengembangkan gereja, kenabian, yang doa, yang kasih profesi, itu seperti gimana? Penginjilan, pengembalaan, pengajaran. Ada problem apa di sana? Kok amanat agung kurang? Ternyata karena apostolnya kurang, kerasulannya kurang. Kenapa kerasulan kurang? Karena mau cari dana tuh susah, cari talenta susah. Apa yang bisa kita perbaiki? Ya kan? Atau kita bilang dari sumber yang lain adalah pakai 7 gunung. Metode 7 gunung influence, 7 gunung yang perubahan. Yang katanya kalau kita bisa bikin perubahan di 7 gunung ini, maka perubahan masif bakal terjadi. Itu di mana? Art dan media. Apa yang bisa saya kerjakan di bidang kesenian, dan media, TV, internet, di bisnis, di ministry, ya, di gereja atau agama, untuk bantu orang miskin, di edukasi, di keluarga, di government. Apa yang bisa diperbaiki? Karena ingat, melayani Tuhan bukan hanya gereja, tapi juga bisa di gereja, di sekolah, bisa juga di keluarga, bisa juga di bisnis, bisa juga ke masyarakat. Ya, dan aktivitas yang sudah ada selama ini. Misi, rekrutmen, training, fundraising, untuk baca Alkitab, devotion ada masalah, prayer ada masalah, cell group mungkin ada masalah, outreaching ada masalah, ya, bantu orang yang susah itu ada masalah, bisnis ada masalah, ya, atau new frontier yang baru ini, yang belum ketahuan sebelumnya. Ya, Zoom tiba-tiba bisa dipakai untuk hal-hal yang beda banget. Permainan, game bisa dipakai buat ini juga. Anda pikirkan, that is the new frontier. Apa yang bisa dipikirkan. Oke? Nah, dan terakhir, bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu paling penting. Dan saya kasih tips, ini kalau mau difoto, boleh. Jadi kalau saat nanti Anda mengajukan ide Anda, kalau Anda nggak bisa mengajukannya dengan benar, dengan jelas, orang nggak mau ikut. Ingat ya, pertama Anda harus punya ide yang bagus, kedua nanti kita ketemukan sama teman-teman yang akan gabung sama Anda. Jadi teman-teman itu nanti bakal cari ide yang terbaik. Jadi kamu kalau punya ide bakal bersaing sama yang lain. Dan ide yang terbaik itu pasti dapat orang terbaik di sana. Kadang-kadang ide kamu baik, cuma ngomongnya kurang bagus. Ini saya kasih tipsnya, bagaimana ngomong lebih bagus. Dan ide yang bagus, punya tim yang bagus, nanti dapat mentor yang bagus juga untuk bantuin. Sehingga terjadi.
Jadi satu kalimat ini harus dibikin dengan jelas nanti. Jadi dan harus diisi apa yang saya tulis di sini. Satu, kamu ngomong, proyek saya bernama apa? Kasih nama proyeknya. Kalau belum tahu pun, cari namanya, nama sementara pun nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya gampang diingat sama orang. Proyek itu loh. Yang mana? Aduh, namanya nggak ada. Orang nggak bisa ingat. Yang orangnya mukanya kayak gini. Tapi kalau kamu bilang, ini proyeknya namanya adalah Alkitab apa gitu. Alkitab berwarna. Nggak seru banget ya. Atau sesuatu lah, kamu pikirin kan, yang kita mau bikin. Atau sel grup raksasa, atau sel grup apa, kamu bikin. Ini proyek kamu, kasih nama satu. Ya, dan kamu sebutkan, proyek saya bernama ini. Adalah, jelaskan apa yang Anda bikin. Ya, itu harus jelas. Apakah aplikasi mobile? Apakah aplikasi Alkitab? Apakah platform untuk bantu orang-orang cari dana supaya bisa kegiatan misi gitu kan? Nah, yang kedua, yang habis itu berikutnya, jadi harus jelaskan produknya. Kalau itu organisasi, jadinya organisasi. Jadinya adalah aplikasi. Jadinya website, itu website. Jadinya YouTube channel. Ya, atau apa, Instagram account, ya oke, jadi juga. Sebutkan apa yang mau kamu bikin. Soalnya kalau kamu nggak jelas mau bikin apa, orang bingung. Ya, jangan bilang, saya mau bikin konten. Tidak, saya mau bikin konten YouTube, jelaskan. Nah, untuk membantu apa? Harus jelas siapa yang kamu mau bantu. Kalau kamu nggak jelas mau bantu siapa, kamu nggak tahu siapa yang punya masalah, yang kamu bantu pun nanti nggak bakal efektif. Produknya nggak bakal bagus, hasilnya pun nggak bagus. Jadi harus tahu, ini buat bantu anak muda, orang tua, single yang lagi ini, orang yang masih single, ya atau orang yang punya masalah, atau apa, kamu harus ngomong. Ya kan, siapa yang mau kamu bantu? Jadi jangan bilang, saya mau bikin produk ini, siapa yang bisa pakai? Semua orang bisa pakai, nggak mungkin. Pasti ada segmennya. Ya, untuk melakukan apa? Melakukan, salah ketik, maaf. Spell checking nggak jalan. Untuk melakukan apa? Jadi orang yang punya problem itu mau bikin apa? Dan kelebihannya dengan resep rahasia. Resep rahasia adalah kemampuan kamu. Bagaimana membuat ini agak beda. Ya, contohnya misalnya, proyek saya bernama Alkitab Sehari-hari adalah ya aplikasi Alkitab di handphone untuk membantu anak kecil ya belajar dan membaca renungan setiap hari dengan gambar-gambar yang lucu. Oke, ngerti ya? Kalau kamu bisa kayak gitu, baru bisa jelasin ke orang-orang. Atau contoh lagi, proyek saya bernama Jesus Hourly, gitu. Adalah page Facebook untuk membantu orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, ya, untuk untuk mendapatkan kabar kebenaran dengan apa? Pilih kelebihan kamu apa? Yang lucu seperti gimana gitu. Jadi masing-masing orang pasti punya kelebihannya. Atau saya mau bikin YouTube channel, namanya apa? Untuk bantu orang-orang yang ngapain. Pikirkan itu. Jadi kalau Anda bisa bikin satu kalimat, lebih gampang orang mengerti dan lebih gampang orang untuk ikut bareng-bareng sama Anda. Oke? Ngerti ya? Jadi ini penting banget. Kalau ini nggak ada, susah mulainya. Ya, ini udah ada, Anda bisa ngomong sama orang, bisa dapat tim. Dapat tim, Anda bisa bikin produknya. Produknya sudah jalan, Anda bisa ketemu mentor bilang, keren juga ya, aku bantuin deh. Akhirnya terjadi. Oke? Jadi saya ulang lagi, during the hackathon, mulai dengan ide, bangun tim, dan ketemu dengan orang-orang yang satu pikiran, ini akan kita bantu. Lalu Anda bangun produk pertama Anda, kalau ideathon, Anda bangun presentasinya seperti apa, supaya detailnya, lalu Anda kembangkan network Anda dengan mentor-mentor yang nanti bakal ketemu di sana. Tapi paling penting adalah be fruitful. Be fruitful. Ya, berbuahlah, layanin yang lain, ya, berkati kota dan bangsa kita, dan muliakan Tuhan. Oke, terima kasih. Itu dari saya.